jumpa lagi di Pop In, podcast pintu bersama aku Monica. Udah lama banget kita gak ketemu dari zaman Covid, terus kita di kantor lama. Sekarang kita udah pindah ke kantor baru. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan konten kreator yang terkenal banget di YouTube. Siapa sih yang bakal pop in ke kantor pintu? Udah, kita langsung mulai aja yuk. Hai Auta. Halo. Apa Salam kabar? kenal. Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat. Sehat-sehat ya. Iya. Wah, mantap banget nih. Udah lama banget kita juga nggak ngadain pop in nih, podcast pintu. Nah, ini bisa didengerin di Spotify, bisa ditonton di YouTube juga. Oh, nice. Nah, di sini kita nih biasanya suka sharing-sharing mengenai pendapat dan pengetahuannya mengenai kripto. Oke, siap. Jadi semua teman-teman pintu juga bisa kayak belajar dan juga terinspirasi. Nah, di sini kita mau nanya-nanya nih. Kalau bicara profesi nih, aku lihat di Instagram Autap ini sebagai tradefaster, entertainer, beatboxer, komedian, banyak banget nih. Autap sendiri tuh inginnya tuh dikenal sebagai apa sih? Aku sih lebih suka entertainer aja ya. Jadi aku kayak ya emang dari dulu basically juga kayak senang ngehibur orang gitu. Jadi pokoknya aku penghibur lah ibaratnya gitu. Awal mulanya tuh bisa jadi terkenal kenapa sih? Gimana sih awalnya? Aku dulu itu beatbox. Aku punya grup beatbox namanya Jakarta Beatbox dan itu lumayan gede di Jakarta ya, beberapa kali masuk TV kayak gitu. Terus aku bikin channel YouTube sendiri. Terus ya udah, tahu-tahu ya naik langsung aja gitu. Boom. Ya dikenalnya Autap Jakarta Beatbox sampai akhirnya grupnya udah bubar gitu ya. Itu Jakarta Beatboxnya lama-lama namanya mulai hilang. Jadi udah Autap doang aja gitu. Kenapa memilih nama AA Utap? Waduh. Ini ada ceritanya lucu sih sebenarnya. Jadi pada saat aku kan nama aslinya Gustav. Menurut aku kurang iri-keci. Gitu kan. Terus aku inget dulu ada mantan aku. Semoga istri saya tidak nonton ya. Dulu mantan aku manggil aku Utap. Gitu. Tapi kalau Utap doang kayaknya terlalu singkat. Sementara dulu kalau bikin channel YouTube itu harus first name sama last name. Betul. Gitu kan. Apa ya Utap tuh kayak nama Sunda gak sih? Ya udah deh tambahin AA gitu. Padahal aku orang Jawa sebenarnya. Gitu. Jadi cuma kayak nama panggung aja. Gitu. Mungkin namanya jadi kayak kira selama ini Utap orang Sunda. Iya, makanya banyak yang ngiranya gitu. Nah, mau nanya-nanya nih, gimana sih bisa taunya nih awal tentang kripto? Aku pertama kayak ngelihat Autap terus ada diskusi soal kripto nih. Terus yang nonton banyak banget. Nah, gimana sih awalnya bisa tahu tentang kripto? Kalau awalnya banget itu aku sebenarnya tahu dari zaman SMP. Jadi aku suka ngulik-ngulik komputer kan dari zaman dari kecil lah. Pokoknya maksudnya dari SD, SMP gitu aku udah suka ngulik-ngulik komputer. Terus waktu itu lagi rame-ramenya itu nggak rame-rame banget. Ini cuma kayak di kalangan anak-anak yang biasa nongkrong di warnet lah ibaratnya. Ada namanya Bitcoin gitu kan. Kemudian aku coba-coba cari tahu. Terus aku mining Bitcoin. Aku pikir itu mining beneran. Turns out ternyata itu malware. Gitu. Jadi aku nggak dapat Bitcoin gitu. Tapi komputer aku waktu itu malah jadi lemot gitu kan karena malwarenya masuk ternyata. Waktu berlalu tiba-tiba ya bull run kemarin ini 2019 akhir kalau nggak salah bulan Oktober baru kedengeran lagi tuh nama-nama kripto, Bitcoin apa segala macam. Aku cari tahu lagi, kayaknya dulu gue sempet tahu deh ini apa ya, terus dalemin. Ya udah terus terjun aja sendiri gitu. Ngobrol sama teman, ternyata teman juga gue juga punya Bitcoin, gue juga beli, gue juga trading gitu-gitu. Terus ya udah terus akhirnya belajar bareng gitu-gitu deh. Ngulik-ngulik terus dari deh sampai sekarang. Coba-coba gitu ya. Dari awal coba-coba. Aku hobi banget sama komputer dari dulu, anaknya penasaran apa ya? Gitu ya. Geeks banget gitu, nerd gitulah. Biasa di warnet lama gitu kan. Tapi jadi tahu tentang kripto dari sering di warnet ya. Iya betul. Gitu. Nah nih gimana sih awalnya bisa yakin nih sama teknologi kripto itu sendiri? Aku awalnya yakin itu karena aku ngelihat konsepnya tuh sebenarnya kita tuh udah lumayan sering semacam make sistem-sistem kayak untuk e-tol kayak gitu-gitu kan, intinya digital gitu.
oh ini kayaknya memang arahnya ke sana gitu. Sampai akhirnya aku dalamin lagi. Oh, ada ini namanya Bitcoin, bisa dijadikan investasi gitu-gitu. Oke deh, aku coba beli waktu itu. Terus yang namanya lagi bull run kan naik ya. Wah, enak, wah cuan nih, asik nih apa segala macam. Terus ya udah deh, aku fokus beli dikit-dikit aja untuk ya buat anak kali nanti ya investasi buat anak gitu. Iya. Siapa tahu langsung tiba-tiba iya, bisa lagi jadi kita. kan. Karena sempat ngerasain dibanting terus naik lagi, tapi ya namanya investasi ya pasti kayak gini lah. Iya, betul. Sabar-sabarin aja naik gitu. naik turun. Iya. Nah, ini Altap sendiri nih aku dengar punya Crypto School. Boleh dijelaskan nggak sih kayak visi misinya buat Crypto School ini sendiri? Jadi aku awalnya itu pas awal aku bikin Crypto School ini, aku tuh nggak mau, kayaknya tuh banyak anak-anak muda tuh terjerumus sama koin-koin yang ya bisa dibilang maaf gitu ya, ya micin gitu lah ya, micin. Terus ada yang bahayanya lagi, kalau micin mungkin masih oke lah, dia ada kesempatan naik. Tapi kalau udah dead coin yang udah ditinggal sama developernya apa segala macam, nah aku nggak mau anak-anak muda ini terjerumus sama hal-hal kayak gitu. Jadi aku coba deh aku bikin grup. Awalnya aku bikin konten dulu di YouTube, terus banyak yang nanya, kalau aku mau belajar kemana kak? Kalau aku mau belajar kemana kak? Kalau aku mau belajar kemana kak? Gitu terus aku mesti hubungin siapa? Ini Bitcoin punya Altap. Waduh, kok Bitcoin punya saya gitu kan? Terus, kayaknya harus bikin platformnya nih untuk bisa tanya-tanya kayak gitu. Akhirnya ya aku bikin channel Telegram itu aja. Untuk menyediakan wadah nih sebagai edukasi buat orang-orang tentang kripto. Betul. Menurut Altap sendiri susah atau gampang nggak sih untuk cari informasinya itu sendiri? Susah-susah nggak susah sih. Sebenarnya cari tahu sumbernya atau ilmunya itu nggak susah. Ngebilangin masyarakatnya ini agak susah. Apalagi kan ada istilah-istilah kayak YPC, yang penting cuan gitu kan. Nah itu bahaya. Iya. Ngeyakinin bahwa itu adalah hal yang berbahaya, itu yang susah sebenarnya. Iya, kayak ya bukan, jangan asal YPC, soalnya ini berurusannya sama uang kalian gitu. Kita harus bertanggung jawab untuk dalam investasi ataupun dalam trading gitu. Karena itu pakai uang kita kerja capek. Mungkin bukan kita yang kerja, masih minta uang orang tua. Iya, orang tua lu tuh kerja capek gitu. Tolong bertanggung jawab, jangan YPC gitu. Belajar lebih dalam dulu tentang fundamental dari koin tersebut gitu. Apa sih inspirasi utamanya bisa mulai Cryptosonic nih namanya? Inspirasi utamanya ya itu tadi, kayak aku banyak yang nanya, kalau aku balesin satu-satu di komen atau DM kayaknya capek juga gitu kan. Mending mesti ke satu wadah nih apa ya gitu ya. Akhirnya ya udah aku ya udah deh bikin deh. Berarti itu dari pertanyaan-pertanyaan dari netizen dan penggemar gitu sendiri. Kayak di mana belinya, ini tuh apa? Beda nggak sama beda nggak sama saham yang kayak gitu-gitu tuh kan. Gimana ya jelasinnya? Ya udah deh, kalau misalkan dibalas di komen kan belum tentu nanti yang lain lihat, sehingga nanti pertanyaan yang sama kan muncul gitu-gitu kan. Betul. Akhirnya aku bikin di channel Telegram aja, supaya kalau ada pertanyaan yang sama aku tinggal bilang, kamu cari di atas, aku udah pernah bahas gitu. Oke, gitu, lebih gampang lah, supaya lebih gampang aja sebenarnya. Ya. Oke, pandangannya Altap sendiri nih, mudah nggak sih mengedukasi masyarakat di Indonesia mengenai kripto? Mudah nggak mudah. Sebenarnya gimana ya, kayak di Indonesia tuh masih banyak banget yang suka kemakan sama investasi bodong. Iya betul. Nah itu aku yang agak gimana gitu, kayak sayang banget ini, padahal kalau misalkan dia bisa alokasiin dananya untuk ke exchange yang sudah terregulasi, yang udah jelas gitu ya, koin-koinnya udah jelas apa segala macam, ini kan ya dananya juga nggak main-main gitu. Aku asal dengar berita kayak gitu-gitu, sampai 40 miliar gitu, ada arisan online lah, apalah, bodong apa segala macam kayak gitu-gitu kan. Nah, akses internet ini menurut aku
penting untuk lebih merata lagi sehingga orang-orang, karena kebanyakan yang kena tuh biasanya orang-orang di desa. Mungkin ada orang yang ngerasa dia mungkin agak pinter gitu, terus dia datang ke desa tersebut terus iming-iming A, B, C gitu, terus mungkin kurang melakukan research iya, juga gitu untuk cari tahu sendiri, benar, baca edukasi. betul, ya. karena aksesnya kurang, akses Iya. internetnya kurang atau apa kayak gitu-gitu. Jadi Betul. ya sulit-sulit nggak sulit sih. Toh juga kalau nggak salah di Indonesia pun investor kripto tuh udah sampai berapa kemarin tuh? 15,1 juta. kalau nggak Iya, salah. itu kan udah banyak gitu kan. Tinggal tugas orang-orang kayak aku untuk ngarahin ke jalur yang benernya lah gitu. Yang jangan sampai uangnya hilang atau Iya, apa benar. yang kayak gitu. Tuh teman-teman Pintu, makanya penting banget untuk kalian mengedukasi diri gitu, lakukan research, enggak FOMO juga, jangan kayak teman bilang langsung ikutin. Nah, Kebanyakan itu kayak jangan gitu tuh. kan. YPC tuh bahaya tuh. jangan. Nah, mesti cari tahu sendiri, terus menggunakan investasi dengan uang dingin. Jadi jangan uang sekolah, uang tabungan, itu bahaya sih. Jadi investasilah dengan uang di mana kalian siap untuk menanggung resiko itu sendiri. Betul, gitu. betul. Nah, nih sebagai salah satu orang yang membantu mengedukasi di masyarakat mengenai kripto, bisa tolong jelaskan nggak nih kripto dengan mudah, singkat, padat dan jelas untuk mereka yang masih abu-abu tentang kripto? Oke, basically kripto itu adalah mata uang digital di internet dengan sistem blockchain yang dimana itu adalah open ledger. Jadi pembukuannya itu transparan, semua orang bisa lihat. Khususnya kalau misalkan Bitcoin itu kan pseudonymous ya. Jadi wallet A nih kita mau lihat, oh dia punya sekian Bitcoin, oh dia baru aja transfer, oh dia baru aja beli, oh dia baru aja jual. Itu semua bisa ke tracking dengan jelas sehingga hampir sulit untuk dimanipulasi gitu. Jadi aku lebih tenang untuk invest di kripto sih dibanding komoditi yang lain gitu ya. Karena ya itu ada pembukuan open ledger yang dimana kita bisa lihat itu larinya dari mana ke mana. Dari sini ke sana dia baru aja transfer, berapa biaya transfernya apa segala macam itu jelas gitu. Nah, ini seberapa jauh menurut Utap pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai kripto? Apakah mereka ngerti banget atau cuman tahu dasarnya? Atau cuma tahu tren-trennya? Banyak banget kan yang cuma tahu tren-trennya. Oh, katanya dengan kripto ini kita kalau lari dapat uang, biasanya kayak gitu kan. Iya. Atau kalau beli kripto ini kita bisa beli NFT. Iya. Cuma tahu dasar-dasarnya doang atau tren-trennya doang, atau mereka sangat mengerti mengenai kripto? Aku bisa bilang 60% ngerti lah. Sisanya itu balik lagi yang tadi aku bilang YPC. Yang dimana itu yang bahaya gitu loh, kena FOMO orang apa segala macam. Dan itu bakalan kelihatan di momen-momen kayak sekarang. Either dia nyerah gitu, ya udahlah ini kayaknya bukan tempat gua gitu kan. Lagi beres nih. Iya, udah lagi beres, goodbye. udahlah nyerah, udahlah cut loss lah atau apa gitu kan. Atau dia justru malah oke, kayaknya ada yang salah sama yang gua lakukan kemarin. Gua harus pelajarin lebih dalam lagi deh. Ya, yang kayak gitu-gitu tuh biasanya yang bertahan. Ya tinggal panen aja nanti pas next bull run kayak Iya gitu. benar sih. Jadi ini sebenarnya kesempatan kalian untuk belajar atau belajar, mengedukasi diri. Jangan panik langsung tarik, biasanya kayak gitu kan, Iya. banyakan kan. Sedangkan investasi itu untuk jangka panjang gitu. Betul. Benar sih. Nah nih, selain sebagai crypto educator, Utap sendiri kan juga investor kripto nih. Nah nih, bisa berbagi tips nggak atau strategi dalam investasi kripto? Pasti yang lain juga penasaran nih. Oke, udah educator, investor juga, berarti ada strateginya kan nih? Kalau aku ya, nih jujur aja nih, aku itu riset itu ada strategi A, B, C apa segala macam, terlalu banyak, too much noise bagi aku. Akhirnya aku ketemu strategi paling simple ya, yaitu adalah DCA. Dollar cost average. Jadi kita nanti bakalan ketemu harga tengah. Nah, aku pakai fitur dari Pintu untuk remindernya. Ditambah kalau misalkan kita pakai fitur apa namanya earn ya. Iya, Nah, itu kan
auto compounding. Betul. Albert Einstein aja kan bilang katanya kan compounding itu kan kalau bisa dimasukin ke keajaiban dunia ke-8 gitu. Jadi makin ngegulung udah kita dapat harga tengah. Ya mungkin kita nggak bisa dapat harga paling bottom gitu. Tapi kita juga nggak bakal dapat harga paling pucuk juga. Jadi harga tengah gitu kan. Kumpulin aja fokus 25.000 kita biasa beli apa misalkan jajan kopi gitu kan. Boleh lah disisihin itu. Betul. Gitu. Udah di DCA sampai ke cycle berikutnya ya kira-kira 2 tahun lagi lah. Ya nanti lihat sendiri deh hasilnya pasti bakalan wah. Iya sih. Gitu. Jadi mesti sabar-sabar. Sama Sabar. mesti pintar-pintar sih melihat kayak gimana sih cara perbaikin portofolio mungkin gitu kali ya. Dan ya itu tadi untuk bisa sabar, untuk bisa tenang, kita tuh butuh pakai uang dingin. Bener-bener kayak zen mode gitu, tenangin diri. Anggap aja uang yang gue investasiin ini, gue udah siap untuk kehilangan ini. Betul. Gitu. Kayak berapa persen dari gaji itu disisihkan gitu. Yang biasanya justru malah hilang nggak jelas gitu, uang betul. tersebut hilang nggak jelas, gue pakai buat apa, jajan apa segala macam yang nggak penting gitu kan. Nah mending pakai uang itu aja. Betul. Demi masa depan. Demi masa depan yang lebih baik. Iya betul, gitu. demi masa depan. Nah nih, yang namanya aset investasi kan ada risiko nih. Ada gimana sih caranya Autap sendiri untuk menanggulangi risiko tersebut? Pakai uang dingin. Udah itu. Pakai uang dingin udah paling bener. Itu hati lebih tenang karena aku sempet jadi gini. Aku sempet ngalamin, wah ini pas bulan kemarin ya, naik, naruh dikit naik kayak semuanya pengen ditaruh gitu uangnya gitu kan. Terus kemudian aku belajar bahwa oh nggak bisa gini nih, nanti kalau misalkan tiba-tiba bear gitu, wah ini habisnya juga banyak. Oke, aku mulai jadi strategi aku salah satunya juga kamu kenalin profil risiko kamu, gitu kayak seberapa banyak yang gue rela kehilangan. Ini oke nggak kalau misalkan jadi 0 sih nggak mungkin ya. Cuma kalau jadi turun 20% uang gue jadi tinggal segini loh, kayak gitu. Bener-bener kenalin diri sendiri lah. Betul. Profil resikonya. Kalau udah tahu, udah kenal gitu ya, oke, segini gue masih bisa handle nih. Ya udah baru masukin uangnya. Dan tetap ujung-ujungnya ya uang dingin. Itu bakal tenang banget sih. Sebenarnya mau investasi apapun pasti ada resiko sih. Pasti ada resiko. Pasti selalu ada resiko. Pasti ada resikonya. Cuman mesti kayak kitanya sih yang pintar-pintar gitu ya. Mesti gimana caranya. Betul. Nah market kan lagi bearish nih. Ada strategi nggak untuk saat market lagi bearish kayak gini? Pasti yang lain juga kayak pada penasaran. Aku yang pertama DCA, yang kedua aku DCA-nya kalau dia turun sekian persen, itu aku masuk lebih besar dari yang sebelumnya. Oh. Gitu. Okay. Jadi misalkan let's say aku bulan ini aku ada budget 30 juta untuk aku masukin, gitu kan. Per harinya 100.000 dulu tuh, 100.000 misalkan kayak gitu ya. Wah, turun $1.000 misalkan Bitcoin. Oke, aku masuknya yang hari ini 200.000 atau langsung 500.000 gitu. Turun lagi, aku turun lebih gede lagi karena yang penting kan aku udah budgetin bulan itu 30 juta, nggak boleh lebih pokoknya gitu. Dibagi-bagi gitu ya? Dibagi-bagi, itu harus pinter-pinter tuh ngelihat market. Kayak nanti boleh misalkan kayak jangan lupa dicatat. Kalau aku itu penting, catat boleh di Excel, boleh manual, di tulis tangan gitu ya. Kemarin masuk segini. Kalau misalkan, naiknya lumayan nih, yang kemarin udah masuk 5 hari misalkan udah masuk 500.000 gitu. Sekarang harganya udah jadi 700.000. Ya boleh dijual dulu. Oh iya benar sih. Kayak mainin kan kalau lagi bear kayak gini kan volatilitasnya juga lumayan tuh ya. Iya betul. Boleh lah kalau misalkan buat beli kopi. Iya beli kopi gitu kan. Betul. Terus nanti baru dimasukin lagi. Ini juga gitu. Kesempatan juga yang untuk baru-baru nih untuk belajar nggak sih? Untuk belajar. Iya betul kan. Banyakin kan pasti ngeliatin chart kan agak boring ya, dia pasti konsolidasi di situ-situ aja kan, nih lama banget 6 bulan. Ya udah mending waktunya dipakai buat belajar. Iya betul sih. Gitu supaya lebih kan makin kita tahu gitu ya, makin kita paham, kita makin yakin. Jadinya nggak gampang panik. Betul. Gitu. Betul banget. Dan jadi
mudah goyah sih, kayak Nggak mudah goyah. bilang ini langsung ngikutin, biasanya gitu kan. Hati-hati lo ntar ini harganya 0. Enggak, gue udah pelajarin, gue udah yakin. Kayak gitu. Squid Game token contohnya. Iya. Karena filmnya keluar, semua langsung beli tokennya. Nah, Ternyata itu. Amsyong. Goodbye. Ya kan? Panik jadinya kan. Iya. Nah nih, ada nggak tips untuk mereka yang mau investasi kripto tapi masih ragu-ragu? Aku saranin banyakin belajar. Take your time. Jadi nggak usah. Wah, temen tuh katanya kemarin beli koin ini naik 1000% gitu. Ya udah biarin, itu berarti rezeki dia gitu kan. Kamu kamu punya porsinya sendiri, punya profil resikonya sendiri. Jadi banyak-banyaklah belajar, kenalin diri, profil resiko diri sendiri. Terus bisa sambil baca-baca di ini Pintu Academy. Betul. Itu kan ada banyak tuh detail-detailnya gitu. Belajar aja dari situ. Bahasa Indonesia enak, ya kan? Gampang. Pelajarin dari situ deh. Oh, koin ini tuh begini, koin ini tuh begini gitu. Itu sih, banyakin belajar. Ragu itu karena kita mungkin masih kurang paham. Kita tahu bahwa diri kita sendiri itu, gue masih agak kurang paham nih, jadinya mau masuk. Ini tapi koin apa sih ya? Ini apa ya? Ini apa ya? Kripto tuh apa ya? Gitu. Ketika kita paham betul, pasti kita jadi yakin. Iya, betul sih. Gitu. Nah nih, Utap sendiri udah ngomongin Pintu nih. Udah berapa lama sih menggunakan aplikasi Pintu? Aku jujur aja baru sebenarnya, mungkin sekitar berapa ya? 4-5 bulan. 4-5 bulanan lah. Tahu aplikasi Pintu sendiri tuh dari mana sih? Waktu itu nggak banyak exchange di Indonesia gitu ya. Terus kayak aku tahu dari mana ya, dari internet aja, dari Instagram kalau nggak salah. Terus kayak keren juga nih, ada exchange Indonesia yang UI-nya itu ramah lah di mata gitu, gampang dimengerti gitu lah ibaratnya. Oh, ini cocok buat aku. Dan kan aku juga ngajarin, aku kan di rumah atau di kantor itu kan aku punya tim juga. Aku kan saranin juga untuk investasi gitu kan. Exchanger lain agak ribet, UI-nya tuh terlalu complicated lah. Kalau mau belajar, coba buka Pintu. Terus itu pasti lebih mudah dipahami UI-nya gitu. Jadi kayak ya aku dari internet aja terus tahu, oh ada ya sekarang ya exchange Indonesia ya, namanya Pintu ya. Lucu juga ya namanya gitu-gitu. Pintu, iya, lucu juga ya namanya ya. Terus pas lihat UI-nya oke, ya udah. Aku coba langsung. Coba deh. Gitu. Oke, tuh teman-teman Pintu. Kapan lagi nih, udah cepetan aja langsung investasi dengan yang UI-nya gampang. Jadi bagi kalian tuh udah gampang, apalagi yang baru mau belajar kan ya, masih ragu gitu. Nah nih, sebelum kita menutup podcast, di Pop In Podcast Pintu ini biasanya yang hadir harus sharing quote. Nah, atau quote yang lagi disuka. Jadi apa sih favorite quote of the day-nya Utap? Favorite quotes ya. Kalau masih ada hubungannya sama investasi, aku lupa ini Warren Buffett atau siapa ya. Itu adalah fear when others are greedy, and greed when others are fearful. Gitu. Kayak kebalikannya, kita lakuin kebalikannya. Iya. Kalau udah mulai bull gitu, itu boleh tuh cicil jual tuh, jangan ditahan-tahan terus gitu. Karena semua orang lagi euforia. Nanti kita kegeret ke bawah lagi. Nah, pas di bawah semua orang lagi takut, kita masuk cicil pelan-pelan. Gitu. Oke, tuh teman-teman Pintu. Semoga kalian juga ini, bagi kalian yang menjadi edukasi dan informasi. Ini bukan financial advice, cuma sharing aja dan memberikan kalian masukan dan inspirasi. Iya. Makasih banyak Utap. Sama-sama. Terima kasih teman-teman Pintu yang sudah nonton dari awal sampai habis. Kita akan kembali lagi dengan tamu-tamu yang gak kalah serunya. Pop In Podcast Pintu bisa didengarin di Spotify, dan kamu juga bisa nonton di YouTube Pintu. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Thank you for watching and listening. Bye.